Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kegiatan Bujang Kampung kali ini dipusatkan di Kampung Lubuk Tilan, Kecamatan Dayun. Kegiatan ini dipandukan dengan peninjauan oleh Bupati dan Wakil Bupati Siak. Wakil Bupati Siak Untuk ke-9 kalinya, pemerintah Kabupaten Siak menggelar kegiatan Bujang Kampung sebagai upaya pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini pun digelar di Kampung Lubuk Tilan, Kecamatan Dayun, diawali dengan apel pagi bersama camat, penghulu, RT, serta RW setempat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Siak Haji Husti Mirza. Dalam amanatnya, Wakil Bupati Siak menyampaikan bahwa kegiatan ini akan difokuskan pada pelayanan kepada masyarakat, seperti layanan administrasi kependudukan, vaksinasi, kesehatan dan sinkronisasi data PKH, serta penyelesaian berbagai masalah. Kegiatan Bujang Kampung atau Bupati Kerja dan Ngantor di Kampung ini adalah inovasi Bapak Bupati Siak dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Istilah kata, satu hari ini Bupati dan saya beserta OPD terkait yang kerap melakukan pelayanan publik kepada masyarakat itu hadir di kampung-kampung. Jadi sudah yang kesekian kalinya, untuk di Dayun memang yang pertama kali, tapi ini ingat saya ini sudah yang kesekian kalinya, mungkin kalau tidak yang ke-7, yang ke-8 ini, karena terakhir kemarin kita melaksanakan di Kampung Rempak di Kecamatan Sabau. Nah, sebagaimana biasanya sebelum kita laksanakan Bujang Kampung ini, kita sudah terlebih dahulu menanyakan kepada pihak kecamatan dan pihak kampung di mana akan kita laksanakan sebagai lokasi Bujang Kampung. Pelayanan apa saja yang diperlukan? Yang jelas, yang biasanya ramai berdasarkan pengalaman Bujang Kampung di kampung-kampung yang sudah kita lakukan, itu adalah pelayanan kependudukan, administrasi kependudukan, Dukcapil, itu yang biasanya ramai. Baik itu membuat KTP baru, perbaikan KTP yang rusak, akte kelahiran, surat keterangan kematian, pembaharuan KK, pemecahan KK, pindah datang ataupun pindah keluar dari kampung ini, itu yang banyak yang dilakukan. Dan juga pelayanan Dukcapil juga ini kita arahkan juga karena ke depan ini, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita sudah harus punya KTP. Memang namanya bukan KTP, tapi istilahnya KIA, Kartu Identitas Anak. Kalau kita biasanya KTP warnanya biru, nah untuk anak-anak warnanya merah, warna agak pink, merah agak nge-pink. Nah ini juga pada hari ini juga ini kita lakukan pendistribusian atau pembagian KIA untuk anak-anak kita, ataupun juga nanti KTP bagi yang sudah memasuki usia berhak memiliki KTP. Nah itu pelayanan. Nah kemudian juga pada kesempatan kali ini, sebagaimana biasa juga kita akan setelah apel nanti akan kita buat rapat koordinasi atau ngobrol bareng dengan Pak Penghulu, dengan Pak Bapekam, tokoh masyarakat, dengan RK, dengan RT berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di kampung ini. Memang Bujang Kampung tidak sama dengan Musrembang. Kalau Musrembang kita bicarakan masalah infrastruktur, tapi di Bujang Kampung ini kita membicarakan masalah pelayanan. Tidak untuk kemungkinan mungkin ada usulan infrastruktur, tapi kita lebih fokuskan kepada pelayanan. Kira-kira apa yang menjadi problematika yang dihadapi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Lubuk Tilan ini? Tapal batas misalnya, apakah masih ada masalah? Kita selesaikan. Kemudian masalah kemiskinan, keluarga-keluarga yang kita namakan PKH, kemudian yang masuk DPKS, kita akan verifikasi faktual. Selama ini kami banyak dapat problem. Ada orang yang mestinya dia mendapatkan pelayanan kesehatan ataupun BPJS, keluarga-keluarga masuk PKH, keluarga kurang mampu, fakir miskin. Nah ini juga datanya akan kita mantapkan, akan kita sinkronkan. Karena kita tidak ingin ke depan ada orang mampu tetapi dia dapat bantuan dari pemerintah. Sementara di sisi lain masih ada orang yang betul-betul memerlukan bantuan, dia tidak mampu, justru tidak masuk dalam data DPKS atau data PKH. Nah ini menjadi salah satu hal yang menjadi target kita. Berikutnya juga kita juga menargetkan masalah penyelesaian masalah stunting. Nah ini penting juga. Nah data yang agak mengagetkan saya ketika saya memimpin rapat stunting di kabupaten, stunting ini Bapak dan Ibu sekalian sebagaimana kita maklumi ini adalah gagal tumbuh. Anak-anak yang biasanya pendek itu dikhawatirkan stunting, tapi bukan semua yang pendek stunting. Nah, tapi stunting sudah pasti pendek.
Nah, pertumbuhannya tergecek. Nah, kalau istilah orang Melayu toncet. Nah, itu juga salah satu yang jadi. Nah, ini memang anak-anak seperti ini menjadi perhatian kita. Ada 2030 anak di seluruh Kabupaten Siak ini yang mengalami stunting. Lucunya, anehnya dari 2030 anak yang stunting ini hanya 55 anak yang berasal dari keluarga miskin. Sisanya keluarga yang mampu. Nah, data ini menunjukkan berarti ada fenomena perilaku kita, orang-orang yang mampu ini, yang punya uang, tetapi tidak paham bagaimana mencegah atau mengantisipasi jangan sampai anak kita lahir stunting. Termasuk kemarin waktu di Kampung Rempak, Kecamatan Sabaau, kami langsung turun dengan Pak Bupati. Saya minta betul Pak Bupati kita cek salah satu rumah tangga yang anaknya ada yang stunting. Ternyata orangnya mampu. Dan dia tidak masuk dalam daftar PKH ataupun DPKS. Nah, ini berarti ada sesuatu hal yang harus kita perbaiki dari strategi penanganan stunting ini. Dalam kesempatan tersebut diserahkan buku hasil pendataan keluarga Kabupaten Siak tahun 2021 dari BKKBN Provinsi Riau kepada Wakil Bupati Siak, penyerahan kartu identitas anak, kartu tani dan bantuan budidaya bawang merah dari pemerintah Kabupaten Siak, serta penyerahan kartu Siak Sehat. Rapat koordinasi ini digelar pemerintah Kabupaten Siak bersama pimpinan OPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak, guna menampung aspirasi masyarakat di tingkat kampung dan telah berjalan di 8 kecamatan. Rapat ini dihadiri Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza, didampingi Asisten 1 Setda Siak, camat dan penghulu bertempat di Aula Kantor Penghulu Kampung Lubuk Tilan, yang secara khusus membahas isu serta program di tingkat kampung, termasuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, permasalahan sosial, serta program pendidikan. Dalam rakor tersebut, Wakil Bupati Siak juga menyoroti permasalahan stunting, putus sekolah, dan buta aksara. Bila mengharapkan pihak penghulu, RT maupun RW hendaknya melakukan pendataan masyarakat buta aksara dan putus sekolah, sehingga program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran. Yang akan kita perbincangkan pada rapat koordinasi pada hari ini atau ngobrol, kita ngobrol santai aja ngobrol itu ya. Jadi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang di desa, misalnya terkait dengan pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan bagaimana nih? Di desa ini terkait dengan pengentasan kemiskinan. Karena Pak Bupati sudah mendeklarasikan diri beliau dan saya juga sebagai bapak orang miskin. Maka program pengentasan kemiskinan ini juga menjadi program prioritas kami. Makanya hadir juga ini ada beberapa OPD terkait ini yang saya kenalkan ini Pak Wan Idris ini. Pak Wan Idris itu Kepala Dinas Sosial. Jadi yang berkaitan dengan permasalahan PKH, DPKS, bantuan sosial, jadi PIS itu berada di beliau, BPJS bagi orang yang kurang mampu. Nanti mana yang masyarakat kurang mampu, yang tak sanggup bayar BPJS, nanti berurusan sama beliau. Karena sekarang itu kalau pemerintah bicara itu BNDA, by name by address, lengkap namanya dan di mana alamat tempat tinggal. Tidak bisa lagi sekian namanya ini. Tak cukup hanya nama saja, tapi lengkap dengan di mana tempat tinggal. Belum lagi kita bicara rumah layak huni Bapak Ibu sekalian, penanganan stunting kita. Tadi alhamdulillah ini saya dengar dari Kepala Puskesmas di Lubuk Tilan cuma ada 3 anak yang stunting, ada 3 orang yang stunting. Nah, cuma nanti datanya kita tengok nanti itu apakah anak tempatan atau mau pendatang. Khawatir kita pendatang, gitu kan? Cuma sekarang penanganan stunting tadi dijelaskan oleh Ibu dari Kanwil BKKBN itu mengatakan stunting, pemerintah menargetkan penurunan stunting ini tidak hanya masyarakat atau keluarga yang berKTP tempat, tapi kalau dia sudah tinggal di kampung ini minimal 6 bulan, itu sudah bisa didata. Sudah bisa didata dan sebagai program untuk ditangani stuntingnya di kampung ini. Minimal 6 bulan kita tahu. Nah, ini menjadi aplikasi Pak RK dan Pak itu harus paham itu. Ada 3 nama ini tadi kita tahu menurut informasi dari Ibu Puskesmas. Nah, dari 3 ini ternyata hanya 1 orang yang anak kurang mampu, yang 2-nya orang mampu.
Bahkan tadi saya ceritakan di kabupaten dari 2030 anak yang stunting, itu setelah diprostek datanya dengan data di dinas sosial, hanya 55 dari 2030 ini yang kurang mampu. Nah ini kan berarti ada sesuatu hal yang menjadi permasalahan di sini. Artinya yang selama ini kita berpikir anak yang stunting ini kan Bapak Ibu sekalian, ini kan gejala gangguan pada pertumbuhan anak, dan ini terjadinya pada 1000 hari kehidupan. Artinya semenjak dia sudah di perut ibunya, sudah mendapat nyawa, itu sudah nampak juga penanganannya di 1000 hari kehidupan itu. Mulai dia dapat nyawa dari rahim ibu itu sampai dia lahir nanti. Nah, stunting ini biasanya indikasinya yang kita coba ukur di setiap bulan Agustus itu berat badan dan tinggi badan. Nah, tingginya normal tidak, beratnya normal tidak. Nah, itu menjadi tolak ukur. Kan tadi Ibu KKPM ceritakan pencegahan stunting ini. Karena stunting ini Bapak Ibu sekalian, ini penting karena nanti akan berakibat terhadap tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Anak yang stunting ini daya tahan tubuhnya lemah. Anak yang stunting ini cenderung kurang pintar anak. Nah, kita tak mungkin meninggalkan generasi yang kurang pintar. Makanya program stunting ini nasional itu mentargetkan Pak Jokowi pengennya 2024 itu Indonesia sekarang ambil angka di atas 20 kalau kata ada stunting. Nah, di tahun 2024 itu yang stunting itu cuma 14% dari jumlah penduduk Indonesia. 14%. Nah, kita alhamdulillah siangnya sudah 19%. Artinya untuk mencapai itu lebih gampang. Kita di dua provinsi. Kita terbaik nomor 2 setelah Pekanbaru. Yang paling rendah Pekanbaru, dari 12 kabupaten kota yang di Jawa terendah Pekanbaru, baru Siak, baru kabupaten kota yang lain. Tapi bukan berarti dengan demikian kita tidak bergerak untuk menangani stunting ini. Karena target kita sebenarnya zero stunting. Tak ada anak kita yang stunting. Karena kalau kita tidak menyelesaikan masalah stunting ini, sama-sama kita meninggalkan generasi yang cenderung kurang sehat, cenderung kurang cerdas di masa yang akan datang. Makanya pentingnya stunting. Tapi alhamdulillah untuk di Lubuk Dilatih kita dapat informasi cuma 3 orang. Tapi ini penting juga disampaikan kepada masyarakat yang lain, tetangga-tetangga kita Bapak Ibu sekalian. Nah, stunting ini bukan hanya faktor makanan, termasuk juga faktor lingkungan. Maaf kata Bapak Ibu sekalian, ada enggak di sini rumah tangga yang buang air masih sembarangan? Ada enggak rumah tidak layak huni di sini? Nah, ini akan menjadi diskusi kita. Kalau ada keluarga, ini juga kita jumpai juga Bapak Ibu sekalian, ada keluarga yang mampu, tapi dia tidak bisa menyediakan jamban yang bersih, jamban yang sehat, masih buang air sembarangan. Lebih mementingkan beli AC untuk di kamar, Bu, Pak. Lebih mementingkan beli sepeda motor ketimbang membuat jamban yang sehat. Nah, ini kan tulis juga. Kok sepeda motor lebih penting ketimbang kesehatannya? Karena BABS ini, buang air besar sembarangan, ini juga bisa berakibat terhadap stunting. Karena maaf kata oleh lalat yang berkeliaran itu bisa hinggap di makanan yang dimakan oleh keluarga tersebut, anak keluarga tersebut, itu juga akan menyebabkan kesehatan pertumbuhan anak tersebut. Makanya penanganan stunting itu tidak hanya di dinas kesehatan, tapi lintas dinas. Tahun ini kita punya program 808 septic tank. Kita bantu warga untuk membangun septic tank. Basnas juga punya program ya Pak ini, Pak Samparis, ini ada dari Basnas Pak Samparis. Ada program terkait dengan jamban sehat. Rumah layak huni juga ada. Jadi kita melakukan ini Bapak Ibu, kerjasama kita. Dari Pemdanya, dari Basnasnya, dari perusahaannya juga, kalau ada di sini perusahaan yang ada, kita tarik untuk bisa ikut kerjasama dalam masalah menangani masalah permasalahan di masyarakat, masalah kemiskinan, masalah kesehatan. Nah, berikut juga Bapak Ibu sekalian, saya masih menyambung dinas pendidikan. Ini juga program Pak Bupati bahwa kita menyediakan beasiswa untuk anak kurang mampu untuk kuliah. Jadi Pak
beri tambahan penjelasan nanti. Anak-anak kita yang dari keluarga kurang mampu, karena Pak Bupati dan saya berpikir untuk mengatasi kemiskinan ini tidak cukup hanya kita memberi kayu dan umpan, tapi juga kita ingin berpikir jangka panjang. Kita melihat pendidikan adalah salah satu solusi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan. Maka caranya adalah kita alhamdulillah tahun ini sudah membuka program studi di luar kampus utama. Ada kita bekerjasama dengan Politeknik Negeri Sriwijaya di Palembang, membuka 3 jurusan di tak jauh di kantor Bupati di Kecamatan Mempura, pas di samping venue sepatu roda. Saat melaksanakan Bujang Kampung di Lubuk Tilan Kecamatan Dayun, Bupati dan Wakil Bupati Siak juga melakukan safari Jumat di Masjid Al-Muhajirin bersama masyarakat setempat. Di kesempatan tersebut, Bupati Siak menyampaikan bahwa program Bujang Kampung dapat berjalan secara berkelanjutan. Sementara terkait COVID-19, Bupati Siak mengajak untuk mengatasi secara bersama dengan melakukan vaksinasi. Program pemerintah kita ini bagaimana mengatasi COVID-19. Namanya atasi bersama, apalagi karena varian Omicron. Di Siak sudah kita dari luar, sudah bukan juga yang sudah tertular secara Omicron, apalagi di Riau. Nah, oleh sebab itu tentu kami mengingatkan supaya nanti terutama lansia yang belum divaksinasi supaya segera. Ya, kalau sudah tua, ya, kalau ada yang 3 bulan, sebentar 5 bulan, terus tambahnya 3 bulan lagi, supaya dia masuk ke speakernya, itu nanti dapat waktunya setelah bulan. Nah, karena memang vaksin yang kedua itu efeknya 6-9 bulan. Vaksin pertama 1-3 bulan, maka ada 1 bulan vaksin yang kedua. Vaksin yang kedua 6-9 bulan, kalau 6 bulan itu mulai luntur ya. Makanya berlaku di vaksin yang ketiga, kemudian yang ketiga ini bisa 6 tahun. Efeknya 1-6 tahun. Nah, akhirnya datang vaksinasi kepada lansia, karena dulu kita ini kan namanya yang meninggal, tidak 10 orang meninggal. Nah, yang meninggal banyak ini tentu banyak itu memang belum divaksinasi. Ya, tidak divaksin dulu. Ada parah sakitnya, ya, bawa sendiri parah, baru pulang ke rumah sakit. Nah, dari itu kan tidak berat kondisinya, dan tentu banyak juga lansia. Makanya lansia, mari nanti datang ya divaksinasi. Program Bujang Kampung merupakan inovasi pemerintah Kabupaten Siak dengan menyediakan akses pelayanan secara langsung bagi masyarakat kampung. 9 kali digelar, berbagai pelayanan langsung bagi masyarakat ini pun menjadi perhatian serta daya tarik tersendiri, seperti pelayanan yang dibuka di Kampung Lubuk Tilan, Kecamatan Dayun ini. Warga secara bergantian mendatangi pelayanan yang telah dibuka oleh OPD terkait untuk mendapatkan akses pelayanan. Mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, fasilitas kesehatan bagi ibu hamil dan anak maupun vaksinasi, pelayanan puskesos dari Dinas Sosial hingga kegiatan remaja yang diisi dari BKKBN Provinsi Riau. Penghulu dan masyarakat pun mengaku terbantu dengan adanya kegiatan ini. Alhamdulillah kami juga tentunya menyambut dengan baik dan memberikan suatu apresiasi tentunya dengan adanya satu Bujang Kampung ini kami bisa berinteraksi langsung dengan pimpinan daerah, terutama Bapak Bupati dan para dan wakilnya juga asistennya, juga kepala dinas, yang sehingga ini kami anggap akan mempermudah urusan-urusan ketika ada satu urusan yang barangkali harus melalui proses yang panjang. Dengan adanya Bujang Kampung ini prosesnya sangat mudah sekali. Harapan kami untuk Bujang Kampung ke depan ini bisa berkelanjutan, yang sehingga nanti program ini nanti benar-benar nanti dapat bermanfaat dan menyentuh sekali pada masyarakat. Ya gimana ya, ya cukup bahagia lah hari ini kan, soalnya kan belum pernah kayak gini kan, karena cukup bahagia kali lah kedatangan Wakil Bupati sama seluruh masyarakat berkumpul sama, pengennya ya gimana ya Bu, ya lebih baik lagi lah ke depannya. Pengambilan bansos 3 bulan 600 ya, mudah-mudahan lancar ke depannya, nggak ada halangan lagi.
Di kesempatan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Siak juga menyerahkan secara simbolis pelayanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, sekaligus meninjau berbagai pelayanan, melakukan penempelan stiker rumah keluarga PKH, meresmikan Pamsimas, serta meninjau sejumlah program pemberdayaan masyarakat. Diharapkan dengan program ini semakin mendekatkan peran pelayan pemerintah dengan masyarakat di tingkat kampung sehingga berbagai permasalahan yang timbul segera teratasi dengan baik. Dana bantuan langsung tunai yang disalurkan oleh Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia ini diterima puluhan keluarga penerima manfaat atau KPM Kampung Lubuk Tilan, Kecamatan Dayun. Di tahap ini, setiap keluarga KPM menerima dana bantuan sebesar Rp600.000 selama bulan Januari, Februari hingga Maret tahun 2022. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak menyebutkan, untuk tahap ini sebanyak 17.000 lebih KPM di Kabupaten Siak menerima dana bantuan tersebut, di mana setiap penerima akan membelanjakan kebutuhan pokok melalui warung yang telah ditunjuk. 2022 ini, Januari sampai bulan Maret, ini 3 bulan disalurkan sebanyak 200.000 per bulan dan jumlahnya masing-masing KPM itu menerima 600.000 KPM atau Rp600.000. Karena data tersebut dari Kementerian Sosial disampaikan ke PT Pos dan kami menerima data tersebut dari PT Pos. Jumlah KPM sembako maupun BLT untuk wilayah Kabupaten itu sebanyak 17.000 lebih. Dari 17.000 itulah kita hari ini sudah menyalurkan di semua kecamatan. Jadi program sembako ini memang penerima KPM ini berbelanja di warung yang telah ditunjuk. Dalam hal ini mereka berbelanja kebutuhan pokok. Dalam hal ini itu adalah beras, telur, sayur-sayur, buah-buahan. Kenapa mereka tidak dibenarkan membelanjakan minyak goreng? Karena minyak goreng ini kandungan lemaknya tinggi dan menyebabkan kolesterol. Dalam hal ini usia penerima KPM ini rata-rata 40 tahun ke atas. Jadi mereka ini rentan terhadap lemak maupun kolesterol itu. Sementara itu, selama pelayanan Bujang Kampung, Dinas Sosial Kabupaten Siak juga mensosialisasikan pelayanan Puskesos, baik pelayanan bantuan sosial maupun melakukan verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial. Pelayanan untuk Bujang Kampung dari Dinas Sosial, kita sudah mensosialisasikan pelayanan Puskesos, yaitu Pusat Literasi Sosial. Dalam ini, pelayanan yang diberikan adalah pelayanan bagi penerima program bansos maupun dalam verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial. Salah satu contohnya pelayanan ini adalah lansia yang tidak memiliki dokumen kependudukan, yaitu KTP, KK maupun akte kelahiran. Ini mereka langsung kita akomodir dan kita prioritaskan untuk kita dampingi langsung ke Dukcapil, karena di sini juga ada pelayanan Dukcapil. Begitu juga dengan pelayanan penyandang disabilitas yang tidak bisa mampu datang ke kantor kampung maupun kantor Puskesos, kita langsung jemput bola ke rumah masing-masing apa yang mereka butuhkan. Kalau mereka membutuhkan kursi roda, kita langsung akomodir karena kita sudah kerjasama dengan Basnas, karena Basnas langsung siap selalu untuk menyediakan kursi roda selagi sudah direkomendasikan oleh Puskesos maupun Dinas Sosial. Pelayanan remaja yang dibuka oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Riau ini diikuti belasan siswa dari SMA Negeri 1 Kecamatan Dayun dan baru pertama kali digelar selama pelaksanaan Bujang Kampung. Pelayanan remaja ini guna mewujudkan remaja yang sehat dan berintegritas melalui program genre atau generasi berencana. Program ini juga memberikan pembelajaran tentang 5 transisi kehidupan yang dijalankan, yakni sehat, sekolah, bekerja, membantu orang tua, dan kembali ke tengah masyarakat. Kepala BKKBN Provinsi Riau mengatakan bahwa dalam program Bujang Kampung ini, selain memberikan pelayanan keluarga berencana, BKKBN juga memberikan pelayanan bagi remaja. Meskipun baru pertama kali digelar, namun ke depan pelayanan seperti ini akan semakin ditingkatkan, termasuk dalam pelayanan BKB dan stunting. Tetapi yang menjadi tugas pokok kami salah satunya sekarang bagaimana mewujudkan keluarga-keluarga berkualitas melalui program pembangunan keluarga, dalam hal ini melalui peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Nah, salah satu program peningkatan ketahanan keluarga itu adalah melalui remaja. Dan tentu kami program ketahanan keluarga ini sebetulnya dilaksanakan sesuai dengan siklus kehidupan kita, mulai remaja, kemudian balitanya,
kemudian sampai lansianya. Karena kita tahu dengan jumlah remaja yang cukup besar pada saat ini, mereka dihadapi dengan berbagai permasalahan-permasalahan seperti adanya remaja yang terlibat narkoba, ya, penyimpangan seksual, ya, tawuran. Nah, salah satu tugas kami BKKBN bagaimana melahirkan remaja-remaja yang sehat, remaja-remaja yang berintegritas, salah satunya melalui program Generasi Berencana. Sementara itu, Sekretaris DP3AP 2KB Kabupaten Siak pun turut mendukung program dari BKKBN Provinsi Riau ini. Kita sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN ini, karena ini juga kegiatan yang sudah diterapkan juga di Kabupaten Siak untuk pelaksanaan ini, dan kita juga sudah memberikan beberapa alat untuk di SMA, bantuan untuk sekolah dalam bentuk kit siap nikah itu. Jadi itu yang kita laksanakan, dan kita tetap berkoordinasi dengan BKKBN untuk kegiatan ini supaya tetap berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh provinsi nantinya. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, BKKBN diberikan amanat untuk melaksanakan program Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, mewujudkan keluarga berkualitas. Kami BKKBN sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, BKKBN itu diberi amanat untuk melaksanakan program yang namanya Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Jadi selama ini mungkin BKKBN identik dengan hanya pengaturan kelahiran, tetapi yang menjadi tugas pokok kami salah satunya sekarang bagaimana mewujudkan keluarga-keluarga berkualitas melalui program pembangunan keluarga, dalam hal ini melalui peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Demikian pemirsa, seluruh rangkaian Puncak Kampung di Lubuk Tilan, Kecamatan Dayun. Dan nantikan program ini di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.